Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang fan motor radiator unit ekskavator Komatsu PC12,5/8. Fan motor ini fungsinya untuk merubah energi kinetis dari aliran oli menjadi energi mekanik berupa putaran, memutar kipas radiator untuk mendinginkan radiator dan oil cooler hidrolik. Apa sih kelebihannya menggunakan motor hidrolik dibandingkan dengan menggunakan bel yang dihubungkan langsung dengan engine? Nah, pertama, tenaga engine yang dipakai untuk memutar kipas lebih efisien. Kedua, bisa digunakan untuk membersihkan fin radiator dengan membalik arah putarannya. Ketiga, tingkat kebisingannya lebih rendah. Kemudian, ini adalah spesifikasi dari fan motor radiator pada unit Komatsu PC12,5/8. Tipenya piston motor LMF 110. Maksudnya, L adalah seri motor, M adalah motor, F adalah fixed displacement atau sudut swash plate-nya tetap, dan 110 adalah theoretical discharge atau volume oli dalam satu kali putaran. Kemudian ada rated speed, rated flow, check valve cracking pressure, dan safety valve cracking pressure. Sebelum ke cara kerja, saya mau mengenalkan komponen-komponen apa saja yang ada pada fan motor radiator. Yang pertama, fan motor ini memiliki 3 saluran oli. Apa saja salurannya? Ini adalah jalur oli kembali yang dialirkan menuju ke oil cooler hidrolik. Ini adalah jalur oli input dari hidrolik pump. Ini adalah jalur oli ke tangki hidrolik apabila terjadi internal leak atau kebocoran di dalam motor. Pada bagian bawah terdapat safety valve sebagai pengaman apabila terjadi pressure berlebih. Untuk detailnya silakan lihat video safety valve fan motor. Kemudian ini adalah solenoid fan reverse dan pilot valve untuk menggerakkan spool di dalam sini untuk merubah arah aliran oli sehingga arah putaran motor juga berubah. Pada bagian atasnya terdapat suction valve untuk mencegah kevakuman. Apabila kita bongkar, maka komponen-komponennya seperti ini. Yang pada bagian luar ini adalah case atau housing. Kemudian output shaft ini untuk meneruskan putaran dari silinder blok ke fan. Pada bagian dalam terhubung dengan silinder blok menggunakan spine, dan ujung luarnya terhubung dengan fan. Kemudian end cover yang terpasang pada bagian belakang, yang di dalamnya terdapat spool untuk membalik arah aliran oli, juga sebagai dudukan safety valve dan suction valve. Selanjutnya bearing, ada 2 buah terpasang pada bagian depan dan belakang sebagai bantalan shaft terhadap housing. Pada bagian depan dipasang oil seal untuk menyekat oli antara shaft dengan housing dan di-lock menggunakan snap ring. Truss plate sebagai bantalan piston yang berwarna biru ini. Kemudian piston berjumlah 9 buah. Karena truss plate membentuk sudut, maka akan terjadi perbedaan panjang langkah di antara piston-piston tersebut. Saat pressure oli masuk dari port suction dan menekan piston, maka piston bergerak dari TMA menuju ke TMB. Sedangkan saat melewati fase langkah drain, oli akan dialirkan kembali ke tank saat piston bergerak dari TMB ke TMA. Dengan demikian akan menghasilkan gaya putaran pada output shaftnya. Retainer untuk menjepit piston shoe agar selalu duduk dengan truss plate. Silinder block sebagai tempat pergerakan reciprocating piston. Silinder block dihubungkan dengan shaft dengan menggunakan spline, sehingga saat silinder block berputar, shaft juga ikut berputar dan bergerak sliding terhadap valve plate. Kemudian gate retainer, pin, dan center spring. Fungsinya untuk menekan silinder block agar selalu rapat dengan valve plate. Pada ujung sebaliknya untuk menekan piston shoe agar selalu rapat dengan truss plate untuk memperkecil internal leak. Ini adalah valve plate dipasang ke end cap menggunakan dowel sehingga lubang pot suction dan discharge selalu tetap posisinya. Kemudian safety valve sebagai pengaman untuk membatasi pressure pada sistem. Oke, sekian dulu video kali ini. Untuk cara kerjanya silakan tonton video berikutnya.